Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sunnatahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji senantiasa kita angkat ke langit menuju kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia yang tiada terkira di kesempatan malam hari ini, bertepatan dengan malam 1 Rajab 1444 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah berikan keberkahan yang melimpah kepada kita. Kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah dan nanti-nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Kahfi, akhir dari kisah Dzulqarnain, di mana beliau membuat satu tembok yang dibuat dari potongan-potongan besi, kemudian diberikan atau dituangkan kepadanya yaitu cairan dari tembaga, yang sehingga dengannya terbuatlah tembok yang sangat kuat, yang kemudian karenanya Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa keluar, berusaha untuk melubanginya, tapi Allah mengatakan famasta'u ayadharuhu wa mastata'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak dapat untuk mendakinya, dan mereka juga tidak dapat pula untuk melubanginya. Sampai dipisahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha untuk melubangi, tapi dindingnya ini sangat kuat, sangat kokoh. Dan menurut riwayat dari Ibnu Abbas, sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum keturunan dari Yafid bin Nuh. Mereka ini kecil, perawakannya ini kecil, lebih kecil dari manusia pada umumnya. Inna Ya'juj wa Ma'juj shibrun wa shibrani wa atwaluhum thalathatu ashbar. Panjang mereka ini atau tinggi mereka ini adalah sejengkal, 2 jengkal, atau yang paling panjang 3 jengkal. Berarti kalau kita rata-rata panjangnya 1 meter. Ya, artinya ukuran tubuh mereka ini lebih kecil daripada manusia pada umumnya. Tapi nanti di akhir zaman tidak ada orang yang mampu untuk mengalahkannya, sampai Allah turunkan pada mereka, keluar dari leher mereka yang bagian belakang sini kofa, ada ulat yang menggerogoti tubuh mereka dan mereka mati semuanya. Kalau kita lihat dari makna Ya'juj dan Ma'juj, ya, dari kata majayamuju yang artinya adalah bergelombang. Artinya mereka silih berganti, tumpang tindih. Jadi dari kata majayamuju, mauj, makanya dalam bahasa Arab maujun itu artinya adalah ombak. Jadi ombak ini kalau satu datang, nanti akan diikuti oleh ombak berikutnya, terus menerus. Sehingga istilah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sesuatu yang silih berganti. Di surah Al-Anbiya dikatakan
hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga apabila dibuka Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka menuruni tempat yang tinggi karena mereka tinggal di daerah yang tinggi. Mereka menuruninya yansilun, artinya sangat cepat sekali, bercampur baur satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat itu dikatakan inna Ya'juj wa Ma'juj yujami'una nisa'ahum kaifa sya'u. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini menggauli wanita-wanita mereka ini semau mereka. Jadi mereka ini karena manusia ya, jadi punya syahwat juga. Mereka bereproduksi juga, menghasilkan anak. Tapi kaifa sya'u, apa yang mereka inginkan. Jadi tidak beraturan. Tidaklah mati salah seorang di antara mereka kecuali akan menurunkan aitaraka dzurriatan alfan fasaidan, akan menurunkan 1000 atau lebih. Sehingga jumlah mereka ini sangat banyak sekali. Jadi kalau dilihat dari arti dari Ya'juj dan Ma'juj ini adalah yang bergelombang, yang banyak sekali, tumpang tindih. Ini sesuai dengan namanya, Ya'juj dan Ma'juj. Sama semua orang ini yang namanya bahasa seperti Arab ya, al-Arab ini secara bahasa adalah al-fasahah, artinya fasih. Orang Arab ini jazirah Arab, orang Arab, orang yang berbahasa Arab itu secara bahasa adalah orang-orang yang fasih dalam mengungkapkan pembicaraan mereka. Sehingga orang Arab ini adalah orang yang fasih dalam berbahasa. Kalau kita mendengarkan bahasa Arab ini bahasa yang sangat indah, ya kan? Bahasa yang tidak pernah mengkhianati sifat-sifat hurufnya ini sesuai. Ya, ada bahasa yang tidak, kalau tulisannya seperti ini tapi tidak dibaca sesuai tulisannya. Ya, sehingga orang Arab dalam berbicara ini fasih. Bahkan orang yang nggak tahu bahasa Arab, saya suka bahasa Arab, ya, karena mendengarnya ini enak seperti orang ngaji, padahal dia nggak ngaji, ya. Tapi kedengarannya sangat enak sekali. Di Korea Selatan itu ada 6 universitas di Seoul, ya. Itu termasuk salah satu materi masuknya ini ada tes bahasa Arabnya, ada jurusan bahasa Arab. Ini pengakuan orang sana ya, yang mereka ini betul-betul artinya mau mempelajari bahasa Arab ya. Ada seorang guru besar namanya Profesor Hyung Kyu ya, pengajar bahasa Arab, masya Allah bahasa Arabnya luar biasa. Itu pengakuannya pertama kali mendengar bahasa Arab ini sodfah, artinya kebetulan saja, nggak disengaja. Dan dari kebetulan mendengar inilah sehingga mereka ini malah justru jatuh cinta. Jadi Arab ini secara artinya adalah al-fasah, al-fasih. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini artinya adalah yang banyak, jumlahnya banyak sekali, bergelombang sesuai dengan makna secara bahasanya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dikisahkan bahwa mereka ini tidak akan mampu mendakinya dinding tersebut dan juga tidak bisa untuk melubanginya. Sampai dikisahkan mereka berusaha untuk menggalinya, ada satu lubang kecil di mana ada cahaya matahari ini bisa muncul, ya kan? Kemudian mereka tinggalkan, kecapean, datang malam hari, siang hari mereka berusaha untuk melubanginya, keras sekali. Kemudian pemimpinnya mereka mengatakan, istirahatlah, pulanglah kalian, kita kerjakan lagi esok hari. Malam hari mereka istirahat, mereka tidur, ternyata esok harinya rapat lebih kuat lagi. Dan lebih kuat lagi sehingga dijumpainya itu mereka kemudian sudah rapat, dilubangi lagi sampai pada akhirnya terakhir kalinya pemimpin mereka mengatakan, insya Allah kita besok nahfiru ghadan, insya Allah kita akan melubanginya lagi besok insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah inilah yang menjadi penentu bahwa mereka nantinya bisa melubangi itu, bisa merobohkan ini.
Jadi luar biasa kata insyaallah ini. Ya. Istifna, ya. Bahkan Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah, ya kan, dengan turunnya surat Al-Kahfi ini. Beliau ini lupa untuk mengucap insyaallah, sehingga wahyu baru turun setelah 15 hari. Banyak kisah. Nabi Sulaiman hanya lupa mengucap insyaallah, la atufanna kullam ra'ati al-lailata wa satalidu waladan ghasiyan fi sabilillah. Saya akan mengelilingi seluruh istri saya dalam satu malam, dan tidaklah mereka ini kecuali melahirkan setelah itu. Setelah aku kelilingi, aku datangi, mereka pasti akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mujahid fisabilillah. Tapi karena Nabi Sulaiman ini lupa mengucap insyaallah, maka tidak ada yang hamil, tidak ada yang berhasil. Ada satu dalam riwayat, tapi anaknya tidak sempurna. Kemudian ada satu kisah, pernah dengar kisahnya Nasruddin Juha. Jadi kalau di dinasti Abbasiyah itu ada Abu Nuwas, atau terkenal dengan Abu Nawas. Ya, seorang penyair yang tingkahnya ini dikenal agak kocak, tapi ada nasihatnya. Ya. Di zaman Bani Umayyah ada orang namanya Nasruddin Juha, mirip-miriplah dengan Abu Nawas. Cuman kalau Abu Nawas ini hidup di masa Daulah Abbasiyah, kalau Nasruddin Juha ini hidup di masa Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah. Suatu ketika Nasruddin Juha ini hendak pergi ke pasar. Ketika dia pergi mau di jalan, ketemu sama orang. Ya, hendak kemana engkau wahai Nasruddin? Saya hendak membeli keledai di pasar. Ya, kemudian, tidakkah kau mengucap insyaallah? Apakah perlu aku mengucap insyaallah? Padahal pasar ini aku lihat tiap hari ada keledai yang dijual, dan pasar sebentar lagi udah kelihatan. Maka perlukah aku mengucap insyaallah? Ya, artinya di sini ada muncul kepercayaan diri, overconfidence. Artinya terlalu percaya diri, sehingga ia mengatakan hal yang pasti sebentar lagi tidak perlu mengucap insyaallah. Maka apa yang terjadi? Sudah dekat dengan pasar, tiba-tiba ada pencopet yang mengambil uang-uangnya, sehingga ia tidak bisa membeli keledai. Kemudian dia pulang, ketemu sama lelaki tadi yang mengatakan, kenapa kau tidak mengucap insyaallah? Wahai Nasruddin, mana keledai yang katanya kau mau beli? Benar kata kamu, ya. Artinya dengan mengucap insyaallah atas izin Allah, kalau Allah mengizinkan, ternyata Allah tidak mengizinkan. Pasar yang sebenarnya tinggal sedikit lagi aku datang padanya, ternyata uangku ini tidak bisa untuk kubelikan keledai. Kenapa? Dicopet sama orang, diambil sama orang, dijambret. Jadi ini pentingnya insyaallah. Insyaallah ini menyertakan Allah, ya kan, dalam setiap urusan yang belum kita lakukan. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak melakukan. Ya. Dolan denganku kapan? Insyaallah minggu, kan? Tapi insyaallah ini ternyata insyaallah ora dengan gitu. Ya sehingga ini insyaallah ini untuk sesuatu yang kita ini pasti. Orang kita kan seperti itu, ya. Istiqandi, ya, OTW padahal 6B harap mangkat. Nah, seperti itu. Ketika di jalan istiqandi meh dengan padahal meh ini artinya masih di tengah jalan, kan? Setelok meneh tekan. Seperti itu. Jadi istisna insyaallah ini sangat penting, sehingga Ya'juj dan Ma'juj pun dengan mengucap insyaallah tiba-tiba mereka istirahat. Ini mengucap insyaallah ini sudah finish, artinya sudah nanti pada menjelang hari kiamat, ya, insyaallah ini terucap dari mereka. Mereka mengucap insyaallah, pemimpin mereka. Sehingga apa yang terjadi? Lubang yang tadinya sebesar ini, ya, mereka tinggal tidur malamnya, datang lagi ke esok paginya, ternyata lubangnya masih utuh. Sehingga mereka dengan mudah untuk memperbesar lubangnya itu, sehingga hancur, mereka bisa keluar. Ya, jadi mereka bisa keluar karena dengan mengucap
insya Allah. Ini kekuatan kata-kata istisna insya Allah. Sehingga apa? Mereka keluar, mereka menuruni bukit-bukit yang tinggi, ya. Mereka saking banyaknya, ya, bertumpang tindih mereka, jumlahnya sangat besar, orang-orang pada ketakutan, mereka sembunyi di benteng-benteng, ya. Nabi Isa dan para mujahidnya ini naik ke bukit Tur Sina, ya, berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah di saat Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka setelah itu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, maka diturunkanlah ini, keluar ulat dari leher mereka dan menggerogoti mereka, kemudian mereka ini mati, tidak ada yang selamat, seperti itu. Sebelum mereka mati, mereka mengatakan qaharna man fil ard wa alauna man fis sama. Ketika mereka ini sudah semua orang sudah ketakutan, sudah ada yang berhasil mereka bunuh, mereka kemudian menantang penduduk langit. Kami sudah mengalahkan penduduk bumi, maka adakah penduduk langit ini? Mereka kemudian memanah langit, kemudian tiba-tiba anak panah itu turun lagi dan berlumuran darah. Ini maksudnya Allah yang berkuasa. Allah membuat makar kepada mereka, membuat tipu daya kepada mereka, seakan-akan mereka berhasil membunuh siapa? Penduduk langit. Mereka mau berkuasa, ya, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun, ya, mengatakan kepada Haman, wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkan untukku sarha, yaitu menara yang sangat tinggi. La'alli ablughul asbab, supaya aku bisa menaiki tangga-tangga, sebab-sebab jalan ke langit. La'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat, menerawang Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan aku ini percaya, yakin kalau Musa ini bohong. Ya kan? Jadi Fir'aun minta kepada Haman untuk mendirikan ini menara yang sangat tinggi, menjulang tinggi ke langit. Kemudian Fir'aun kemudian dengan senjatanya, anak panahnya ini kemudian dilumuri darah. Cuman kalau Fir'aun ini dilumuri darah sendiri untuk mengelabui orang-orang yang ada di bawah. Aku telah membunuh Tuhannya Musa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah kemudian setelah mereka Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, mereka ini mengatakan sudah qaharna man fil ard, kami sudah mengalahkan semua yang ada di bumi, wa alauna, dan kami lebih tinggi daripada yang ada di langit, kami bisa mengalahkan penduduk langit. Maka itulah Allah menurunkan mengirim ulat, ya, yang menggerogoti mereka, dan mereka mati tiada tersisa, dan tidak ada satupun makhluk melata yang di bumi. Mereka ini memakan bangkai-bangkai mereka, kecuali mereka ini pada gemuk-gemuk semuanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak makanan, ya. Kemudian Allah mengirimkan sekawanan burung yang lehernya ini seperti unta, kan, membawa jasad-jasad mereka ini dibuang ke laut. Kemudian turunlah hujan membersihkan seluruh bumi ini dari bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, yang baunya ini Masya Allah seluruh bumi ini akan tercium bau aroma yang tidak sedap, karena banyaknya bangkai berserakan di bumi ini, yaitu bangkainya mayat dari Ya'juj dan Ma'juj. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Zulkarnain mengatakan setelah beliau ini selesai membangun tembok, ya, raksasa itu, qala hadza rahmatun mir rabbi. Zulkarnain berkata, hadza, ini, ai hadza saddu, maksudnya bendungan ini, tembok ini, ya, yang menghalangi ini,
Rahmatum mir Rabbi adalah rahmat dari Tuhanku. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du Rabbi, maka apabila telah datang janji Tuhanku, yaitu datang hari kiamat, ya, ja'alahu dakkaa, maka Allah akan menjadikan tembok ini hancur lebur, dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj. Wa kana wa'du Rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku ini pasti benar adanya. Ya. Dan dalam sebuah kisahnya, bahwasanya kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau malam hari bermimpi, tiba-tiba dalam mimpi beliau ini beliau terjaga, kemudian beliau ini berkeringat dan wajahnya memerah seperti orang yang sedang ketakutan. Ya, beliau berkata, ada apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah? Kata istrinya Zainab binti Jahash. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah bahwasanya ada lubang dari Ya'juj dan Ma'juj ini sudah berhasil mereka lakukan. Ini mereka sudah berhasil membuat lubang. Dan kapan itu mereka ini akan keluar, mereka berhasil menjebol itu? Idza kathural khabath, apabila keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, maksiat-maksiat ini sudah merajalela di muka bumi ini. Sehingga semakin banyak maksiat, ya, maka semakin mudah Ya'juj dan Ma'juj ini akan membobol benteng mereka ini. Artinya tembok mereka ini, sehingga mereka bisa keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah akhir kisah dari Dzulqarnain yang berhasil membuat tembok yang bisa memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Ada bacaan yang membacanya dengan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Ada yang membaca dakkan. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini adalah di antara qiraah yang membacanya, ada yang dakkaa dan dakkan. Artinya dakka yaduku, artinya adalah menggoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Seperti pada ayat yang berbunyi kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sama sekali tidak apabila bumi ini sudah digoncang dengan segoncang-goncangnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu ayat yang ke-98. Dan ayat yang ke-99, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Lalu dan kami biarkan mereka, sebagian mereka pada hari itu, artinya bercampur baur pada sebagian yang lainnya. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Di sini langsung artinya tidak menyebutkan sangkakala yang pertama, tetapi sangkakala yang kedua. Fajama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan mereka dengan pengumpulan yang sebenar-benarnya. Ya. Dalam sebuah riwayat, artinya di sini dikatakan pada ayat surat Al-Fajr ini, waji'a yauma idzim bi jahannam, maka didatangkan kepada mereka manusia ini, terutama mereka calon penghuni neraka, diperlihatkan kepada mereka ini neraka jahanam. Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya neraka jahanam ini waji'a yauma idzim bi jahannam tuqadu bi jahannam, ya, jahanam ini ditarik, pegang kendalinya oleh ada bisa ba'ina alfi zimam, ada 70.000 tali kekang neraka. Likulli zimamin sab'una alfi malak, setiap satu tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka jahanam ini ada tali kekangnya ini.
ada 70.000 dan 70 setiap satu talinya, satu rantainya itu artinya satu rantai itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi kalau 70.000 kalikan 70.000 49 4.900.000.000 malaikat. Ya kurang lebih penduduk bumi lah seperti itu ya. Nah, ini. Sedangkan mereka ini besar-besar, bengis-bengis dengan malaikat penjaga neraka ini Malik ini nggak pernah ketawa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ya bertemu dengan setiap malaikat yang beliau jumpai di langit, semuanya tersenyum memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu malaikat yang tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, ngucapin salam tapi nggak bisa ketawa. Siapa dia wahai Jibril? Innahu Malik khazinun nar. Dia adalah Malik penjaga neraka. Pada kata Rasulullah, kenapa dia tidak bisa tertawa, tidak tersenyum seperti malaikat-malaikat yang lainnya? Karena memang Allah ciptakan Malik ini tidak tertawa, tidak bisa tertawa. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini seremnya penjaga neraka. Di surat Al-Mudaththir dikatakan alaiha tis'ata asyar. Neraka Sakor ini dijaga oleh 19 malaikat. Ya. Jadi ada riwayat yang lainnya kan ada 19, ini saling melengkapi. 19 malaikat. Abu Jahal ketika mendengar ini dia ketawa. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Muhammad menakut-nakuti kita, kalau kita tidak beriman kepadanya kita akan dimasukkan neraka, dan neraka ini hanya dijaga oleh 19 malaikat. Kirimkan, artinya kita ini orang-orang kuat, jumlah kita ini banyak. Maka cukuplah kita lelaki yang kuat berapa untuk mengalahkan mereka, kemudian kita bisa keluar dari neraka, kata Abu Jahal. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah bagaimana ngerinya neraka. Jadi di sini dikatakan watarakna, ini masih berkaitan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Watarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din, dan kami biarkan ya mereka ini bercampur aduk satu dengan yang lainnya, kemudian ditiup lagi sang sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis yang sangat yang panjang ya, yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi. Yang sudah saya sampaikan juga di kesempatan yang lalu, dan saya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Jadi orang-orang yang pertama, orang-orang yang terakhir ya, itu akan semuanya dikumpulkan. Semua makhluk-makhluk Allah ya, bahkan nanti iblis dan keturunannya ini juga akan dihadirkan pada neraka, di neraka, kemudian mereka akan dilempar ke neraka bersama keturunan mereka. Ya, dan iblis ini akan, ketika mereka tahu neraka ini sudah dihadapkan kepada mereka, kemudian mereka berjanji kepada Allah, kami akan, kalau memang ya Allah berikan kami sama seperti manusia, beri kesempatan. Kalau seandainya kami diberi kesempatan, kami akan beribadah dengan ibadah yang tidak pernah ada makhluk yang beribadah seperti ibadahku nanti. Jadi iblis ini dulu adalah ahli ibadah, taat luar biasa. Ya, hanya saja karena kesombongannya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ketika mereka sudah ditampakkan kepada mereka ini neraka, mereka pinginnya dikembalikan juga. Mereka akan berjanji akan beribadah dengan satu ibadah yang tidak pernah ada makhluk yang ibadah semisal dengannya. Itulah janji orang-orang kalau sudah didatangkan kepada mereka, artinya ditampakkan kepada mereka ini neraka. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah,
Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda, dan kami tampakkan Jahannam pada hari itu bagi orang-orang kafir dengan setampak-tampaknya. Mata mereka ini terbelalak melihatnya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kalian ini benar-benar akan melihat neraka. Al-jahim ini adalah api besar yang menyala-nyala. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian mereka akan melihatnya dengan mata, artinya dengan pandangan mata yang penuh dengan keyakinan, tidak ada lagi keraguan. 'Ainal yaqin. Kita belum pernah diperlihatkan jamaah sekalian, artinya akhirat. Kita belum melihat itu. Gambaran akhirat masih kita hanya sesuai dengan apa yang digambarkan Al-Quran atau digambarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis beliau. Kita masih batasan kepada hakul yakin, ya, dengan meyakini dengan sesuatu itu dengan betul-betul hak, gitu kan. Tapi ainal yakinnya itu, ainul yakinnya adalah nanti di akhirat akan ditampakkan. Wa in minkum illa wariduha, setiap kalian akan mendatanginya. Artinya tebing neraka ini ada sirat, titian sirat melintang di atasnya ini, kalian akan mendatanginya. Semua orang tanpa terkecuali, ya, akan melihat ditampakkan neraka ini kepada kita semua. Dan saat itulah, ya, ketika dalam kisahnya riwayat iblis ini dilemparkan ke neraka, maka manusia ini semua akan tertunduk lesu, ya kan? Artinya mereka ini berlutut saking ngerinya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda, dan kami tampakkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-orang kafir arda, dengan sejelas-jelasnya, ainul yakin, artinya ain pandangan mata mereka ini. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita' an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Siapa mereka orang-orang kafir ini? Orang-orang yang tidak beriman ini, yaitu orang-orang yang mata mereka ini fi ghita', dalam tutup. Ghita' ini artinya tutup. Artinya mata mereka ini tertutup. An dzikri, daripada untuk mengingatku. Jadi mereka tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang bisa mengingatkan mereka kepada Allah, ya. Mereka bisa bertafakur karenanya, mengambil ibrah, kemudian mereka bisa zikir, mengingat Allah dengan mentauhidkan Allah, mengagungkan nama Allah, ya kan? Mereka berpaling dari Al-Qur'an, ya. Kemudian yaitu mereka wa kanu la yastati'una sam'a, mereka ini tidak bisa mendengar, yaitu mereka ini tidak bisa mendengarkan yang hak dari kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ini kata para ulama, kenapa Allah tidak mengatakan mereka ini tuli, ya, tetapi Allah mengatakan la yastati'una sam'a, mereka tidak bisa untuk mendengar. Karena apa? Ada kalanya kata para ulama, li'annal asam qad yastati'u sam'a idza siha bihi, karena orang yang tuli, orang yang budak ini terkadang bisa mendengar kalau yang ngomong ini suaranya dikencengin, dikerasin. Jadi ini, ya, kita kadang-kadang kan ini, kalau kita dibilang, kita diajak ngobrol sama teman kita, kan, kemudian kita udah diulang-ulang, kita belum dengar jelas, lalu teman kita bilang, walah budak, banyak kayak gitu kan. Ada orang seperti itu. Ini ungkapan budak tuli ini jamaah sekalian, ya. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an di sini tuli ini mereka ini bukan berarti total tuli, enggak dengar sama sekali. Artinya mereka masih ada bisa mendengar, tapi mereka tidak bisa mendengarkan. Ini ablaq, lebih mengena. Jadi Allah tidak mengatakan mereka ini tuli, tapi ini dikatakan mereka tidak bisa dengar. Artinya apa? Kalau ungkapan kita dibilang sama teman kita ora kerumunan, ya, dengan budak, kira-kira lebih tersinggung mana? Kita pasti lebih tersinggung dengan istilah budak ini.
Tapi di sini dalam bahasa Al-Qur'an di surat Al-Kahfi ini ungkapan orang kerumunan tidak mendengar itu lebih mengena daripada orang yang tuli, karena yang tuli ini bisa mendengar kalau dengan suara yang kencang, bisa jadi seperti itu. Jadi Allah mengatakan la yastati'una sam'a, mereka tidak bisa mendengar. Ya. Jadi karena orang yang tuli ini terkadang bisa mendengar kalau ucapan itu dikencengin, ya, dikerasin. Sehingga mereka ini karena apa? Matanya ini sudah tertutup dan mereka tidak bisa mendengar. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun ini adalah tuli, bukmun ini bisu, umyun ini buta. Maksudnya mereka tuli, tidak bisa mendengarkan, artinya tidak bisa mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kemudian mereka tidak bisa mengambil nasihat itu. Umyun buta, mereka tidak bisa melihat hal-hal yang baik, ya kan? Sehingga mereka bisa mengambil pelajaran daripada itu, ya. Summum bukmun bisu, mereka tidak bisa, artinya mengikrarkan kata-kata yang baik, ya, mengucapkan dengan kata yang baik, mereka beriman, ya kan? Tidak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah pada hari kiamat nantinya Allah akan menampakkan neraka ini dengan dengan sejelas-jelasnya kepada orang-orang kafir, ya, sebelum mereka ini dimasukkan ke dalam neraka akan ditampakkan terlebih dahulu. Bahkan kita pun akan melihatnya, kaitan mendatangi kita pada titian sirat itu yang melintas di atas neraka. Ayat yang ke 101. Ya. Kemudian yang ke 102, afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya'a inna a'tadna lil jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang kafir ini mengira mereka bisa menjadikan hamba-hambaku sebagai wali mereka? Ya, artinya mereka menjadikan selain diriku, yaitu hamba-hambaku, sebagai wali mereka. Maksudnya wali di sini adalah, yang dimaksud adalah sesembahan mereka. Ya. Jadi wali ini maknanya macam-macam. Wali ini berarti orang yang bertanggung jawab atas nafkah seseorang, wali. Kemudian kekasih ini wali, ya kan? Ini wali. Kemudian wali ini ya waliullah, maksudnya walinya Allah, kekasihnya Allah. Juga kemudian wali ini bisa berarti adalah sesembahan. Nah, maksud dari wali di sini aulia, aulia ini jamak dari wali. Ini adalah sesembahan. Jadi apakah orang-orang kafir ini mengira ketika mereka menjadikan selain diriku, yaitu dari hamba-hambaku ini sebagai sesembahan mereka? Artinya apakah orang-orang, artinya mereka menjadikan Tuhan selainku, mereka kemudian Tuhan-Tuhan mereka ini akan bisa menolong mereka di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakunya neraka jahanam. Jadi jamaah sekalian, yang masuk neraka itu nantinya bukan hanya orangnya, tapi adalah sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, sesembahan mereka selain Allah, itu akan dihadirkan di neraka jahanam. Kecuali di sini ya, kecuali seperti Nabi Isa, beda. Ini kan Nabi Isa disembah, dijadikan Tuhan, tapi Nabi Isa bukan, artinya selain daripada itu. Sesembahan mereka, pohon-pohon yang mereka pokoknya apapun yang mereka puja, mereka sembah selain Allah akan
datangkan semuanya di neraka sebagai bukti bahwasanya mereka ini tidak bisa memberikan apapun, ya kan, kepada orang yang memuja dan menyembahnya ini. Semua togut-togut mereka ini akan dikumpulkan di neraka jahanam. Bukan hanya orangnya, tapi togut-togutnya sekalian. Ya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan neraka jahanam ini sebagai tempat tinggal, tempat bersinggahnya orang-orang bagi orang-orang kafir. Jamaah sekalian, nuzul itu adalah manzil, artinya adalah tujuan atau tempat tinggal, tempat untuk bersinggah. Sebenarnya kata nuzul ini adalah kata-kata yang baik. Ketika ada seorang tamu, kemudian kita muliakan tamu itu menginap di satu tempat yang layak untuk mereka nuzulan. Seperti Allah mengatakan dalam kisah, dalam ayat di surat Fussilat itu, orang-orang yang istiqamah, nuzulam min ghafurir rahim. Surga ini akan dijadikan sebagai tempat tinggal, tempatnya berlabuhnya orang-orang yang bertakwa, yang beristiqomah, yang beriman, yang istiqomah, kemudian sebagai tempat tinggal dari yang disediakan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya kata nuzul ini adalah tempat yang layak, yang baik, yang nyaman. Tetapi di sini Allah mengatakan kami jadikan jahanam ini sebagai tempat tinggal seakan-akan. Maksudnya Allah ini menyindir kepada mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia itu majasnya majas ironi. Seperti Allah mengatakan seperti ini. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Kabar gembira, tapi kabar gembiranya berupa siksa yang pedih. Ini sebagai apa? Sebagai ironi untuk menyindir mereka habis-habisan. Seperti orang-orang yang yang di sini di alam barzakh nanti, ya, mukmin yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya, itu kemudian diperlihatkan baginya ini adalah neraka terlebih dahulu, diperlihatkan neraka oleh malaikat mungkar nakir atas izin Allah, tempat yang sangat ngeri. Kemudian dia bergidik mukmin ini adalah tempatmu, tetapi Allah sudah menggantinya dengan tempat yang lebih baik, ya. Jadi dikasih semacam kayak shock gitu kan. Ini adalah tempatmu, tetapi Allah sudah menggantinya. Jadi perlihatkan neraka dulu, maka baru diganti dengan tempat yang lebih baik, itu surga. Di situ ada istana-istana, mengalir sungai-sungai. Kemudian dia tersenyum dari rasa bergidiknya ini. Kemudian dia tersenyum, lalu berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, cepatkan kiamat. Artinya apa? Tolong kiamatkan dunia ini, ya, seperti itu. Kemudian adapun orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, diperlihatkan kemudian ini adalah tempatmu. Diperlihatkan terlebih dahulu surga. Dia merasa dia senang seperti itu kan. Lalu tetapi Allah menggantinya dengan tempat yang menyeramkan, ini neraka. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ini sebagai satu ibarat pelajaran bahwasanya semua ujian yang Allah berikan kepada kita ini, insya Allah kita semuanya pasti akan bisa melewatinya. Tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnahnya Allah, yaitu nerakanya Allah. Makanya seberapa besar pun ujian yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Tetapi kalau siksanya Allah di neraka nantinya, itu tidak ada, artinya tidak ada duanya, dan adalah tempat seburuk-buruknya tempat. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari murkanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.